Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, saya akan coba membahas masalah siapakah yang mengendarai mobil Alphard pada saat kejadian di tanggal 18 Agustus 2021. Pada saat terjadinya pengeksekusian. Jam berapa mobil Alphard dikeluar pada saat itu? Kita tahu di media bahwa ada dua orang yang melihat, itu Bapak Ajat pada saat membeli bubur, ya. Kemudian adalah pengendara angkot, 2 atau 3 orang, ya, karena di sana ada supir angkotnya, juga ada yang duduk di belakang atau penumpang. Jadi 3 orang yang melihat pergerakan daripada mobil Alphard tersebut. Nah, apakah sketsa yang sketsa yang dibuat oleh pihak Polda Jabar waktu itu, yang tampak samping dan tampak belakang, maka ada kemungkinan pada saat pada saat membalikkan, sehingga hanya terlihat samping dan belakang posisinya seperti itu. Nah, ada di sana di spesifikasinya bahwa bentuk kepalanya opal, kemudian kulitnya sawo matang, langsat, kuning langsat, maksudnya di sana kuning langsat, ya. Kemudian potongan rambutnya cepak, bersuku Sunda, ya, dari orang Sunda. Usianya sekitar kurang lebih 25 kalau tidak salah, ya. Mohon maaf kalau salah, tapi dia suku Sunda. Artinya berarti ada komunikasi, atau bukan komunikasi, ada semacam teriakan lah, atau kata-kata dari seorang sopir tersebut, ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini orang Sunda, ya. Kalau misalkan dia berkata, kalau misalkan bahasa Sunda, balik nyupir teh, misalnya, yang benar kalau nyupir teh, atau gancang atau misalkan lama dalam proses, ya. Karena kalau kita lihat, ya, posisi mobil itu kalau misalkan dia parkir keluar ke jalan, karena itu posisi pelur tembok halaman itu persis dekat dengan jalan. Nah, dan itu dari jalan itu menuju ke atas itu agak menanjak sedikit, ya, agak menanjak sedikit. Dan kalau misalkan itu dikondisikan bagasi itu didahulukan untuk masuk ke dalam garasi, maka harus dalam posisi mundur tentunya. Nah, posisi mundur ini tentunya kalau misalkan dia membelokkan ke arah kiri atau ke kanan, itu tidak akan ada kekuatan, harus diluruskan. Jadi posisi mobilnya harus diluruskan dengan posisi garasi, maka dia akan ada tarikan. Nah, kalau memang pada saat itulah dimungkinkan ada waktu jeda yang cukup lama, karena si mobilnya jelas menghalangi jalan, ya, apalagi mobil Alphard besar panjang, ya. Kemungkinan itu menghalangi jalan, sehingga pada saat mundur ke belakangnya itu agak lama karena ada tanjakan. Kecuali kalau memang orangnya sudah terbiasa memakai mobil Alphard. Tapi kalau misalkan dia tidak terbiasa dengan mobil Alphard, mungkin ada sedikit ketidaklancaran seperti itu. Nah, karena ada tanjakan tersebut, ada kemungkinan harus ada awahan, gitu. Kemudian kalau kita lihat posisi terakhir mobil Alphard itu, memang si ban kanan itu hampir menempel ke tembok dinding TKP, agak miring. Apakah itu memang disengaja atau tidak disengaja, ya? Disengaja dimungkinkan untuk menghindari tampak dari depan supaya tidak terlihat, karena kan menempel ke tembok. Yang kedua,
atau memang tidak disengaja karena memang tidak ahli yang menyupirnya. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mengemudikan mobil apa tersebut? Oke. Sekarang kita lihat sekarang ini di TKP sudah ada 4 orang, katakanlah ini versinya Danu ya, Ada 4 laki-laki di sana. Ada Danu, ada Pak Yosep, ada Arigi, ada Abi. 4 orang. Kita bahas satu-satu sekarang. Bapak Yosep sudah jelas-jelas menerangkan bahwa dia tidak bisa mengendarai mobil. Tinggal 3 orang. Danu sepertinya belum pernah memakai kendaraan ya. Kalau selama saya sama ini 2 tahun bersama Danu tidak pernah sedikit pun apapun itu bareng sama Kang Heri, waktu bareng pakai bawa mobilnya Kang Heri, itu belum pernah dia menyentuh mobil. Maksudnya gini, belum pernah menyentuh setir mobil atau mencoba untuk memarkirkan, belum pernah ya. Tinggal 2 dong kalau gitu, antara Abi dan Arigi. Nah, apakah Abi dan Arigi bisa mengendarai mobil? Kita masih belum bisa mendapatkan informasi. Saya pernah mendapatkan informasi dari Pak Dedi, katanya, Pak, saya belum pernah lihat mereka mengendarai mobil seperti itu, Abi atau Arigi. Tapi di zaman sekarang ini kebanyakan anak-anak muda itu udah bisa mengendarai mobil biasanya ya. Itu pun kalau misalkan dikondisikan dengan biasanya orang tuanya yang punya atau saudaranya yang punya sehingga dia mencoba, atau punya teman ikut atau ikut kursus. Nah, tapi kalau ikut kursus mobil biasanya mereka adalah yang punya kendaraan, dia akan ikut kursus mobil. Nah, coba kita lihat latar belakang Abi dan Arigi. Mohon maaf, kan ini Abi dan Arigi ini adalah dengan Pak Yosep kan itu Abi itu kan anak tiri dari Pak Yosep ya. Nah, artinya punya orang tua sebelumnya dari Abi dan Arigi. Apakah orang tua yang sebelumnya dari Abi dan Arigi atau ayah kandung daripada Abi dan Arigi itu adalah mempunyai kendaraan mobil? Nah, kita harus mencari tahu juga ini. Kita mencari tahu sumbernya seperti itu. Oke. Kalau misalkan sekarang tinggal 2 ya, antara Abi dan Arigi. Andaikan misalkan Abi tidak bisa mengendarai Alphard, Arigi tidak bisa mengendarai Alphard, misalkan, sekali lagi karena tinggal 2 ya, karena kita tidak tahu. Lantas siapa lagi? Berarti kalau gitu ada orang luar ya. Berarti kalau gitu ada orang luar. Kalau misalkan Abi dan Arigi tidak bisa. Sekali lagi ini masih misteri ini ya. Saya mencoba mencari informasi ke beberapa orang tetapi tidak memberikan jawaban ya, kepada orang yang berkompeten, belum memberikan jawaban. Ya, pasti kita tunggu adalah pada saat prarekon nanti ya. Nanti pada saat prarekon akan terlihat ya siapa yang mengendarai mobil Alphard di sana, dan itu akan jadi misteri. Saya kira ya lebih baik kita menunggu prarekon aja daripada kita tahu sekarang ya. Biar nanti jadi kejutan. Kita tunggu saja prarekonnya kapan. Kita lihat siapa yang mengendarai mobil Alphard tersebut. Tapi kita hanya bisa gambar-gambaran saja nih. Andaikan misalkan bukan dari 4 orang laki-laki yang ada di TKP, Pak Yosep, Danu, Arigi, Abi, apakah ada orang lain di luar situ? Ya, semuanya mungkin saja, tapi tentunya kalau misalkan nanti disebutkan oleh pihak Danu dan Pak Yosep ya, Danu mengutarakan siapa yang sebenarnya, pasti sudah diutarakan itu. Ini sebenarnya menarik dan misteri, siapa yang mengendarai mobil Alphard. Kita jangan mengawang-awang ya, kita sekarang fokus di 2 dulu. Sekali lagi, fokus di 2 dulu, karena Danu tidak mungkin, Pak Yosep tidak mungkin gitu kan, antara Abi dan Arigi.
Atau mungkinkah ada yang pernah waktu itu saya mengatakan bahwa ada seseorang yang diminta atau dipanggil untuk mengendarai mobil Alphard tersebut. Hanya untuk mengendarai mobil Alphard tersebut, membalikan dan disuruh pulang. Apakah mungkin itu? Ini juga jadi nanti jadi mengawang-awang saya, jadi mengawang-awang. Tapi saya pernah prediksi seperti itu waktu dulu. Waktu kemarin-kemarin video saya pernah memprediksi seperti itu. Apakah ada mungkin bahwa yang dari mobil Alphard adalah seseorang yang dipanggil, membalikan dan suruh pulang. Nah, karena ada bahasa tidak melihat. Kita tunggu sajalah ya. Ini menarik. Kita tunggu saja nanti pada saat rekonstruksi. Kapan nanti kita tunggu apakah ada informasi ya. Misteri supir mobil Alphard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.